Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Alfia Ula akan menampilkan drama dengan kisah Uwais Al-Qarni. Pada zaman Rasulullah, hiduplah seorang pemuda dari negeri Yaman. Ia bernama Uwais Al-Qarni. Ia seorang fakir dan yatim. Ia hidup bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Uwais juga menderita penyakit belang atau juga disebut sompak. Uwais Al-Qarni juga bekerja mengembala. Hasil usahanya hanya cukup digunakan menumpang keseharian hidup. Uwais Al-Qarni merupakan pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibu. Seorang Uwais Al-Qarni senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Pada suatu hari, ibunya meminta suatu permintaan yang sulit dikabulkan. Anakku, mungkin ibu tak akan lama lagi bersamamu, nak. Ibu berbicara apa sih? Ibu terlalu jauh untuk berbicara seperti itu, Bu. Mungkin ibu lelah. Sebaiknya ibu istirahat dulu, Bu. Ibu hanya ada satu keinginan, nak. Ibu minta tolong kepadamu, nak, untuk dapat mengikhtiarkan ibadah. Untuk dapat mengikhtiarkan ibadah haji, anak. Iya, Ibu. Uwais akan menguasakannya, ya. Semoga Uwais akan mengikhtiarkan ibu ibadah haji, Bu. Sebaiknya ibu istirahat dulu, Bu, karena hari sudah mulai malam. Uwais pun termenung. Bagaimana mungkin aku bisa membawa ibu ke Mekah? Sedangkan cara perjalanan dari Yaman ke Mekah itu sangatlah jauh. Harus melewati padang pasir yang tandus dan panas. Biasanya orang-orang yang mengibadah haji, ia menggunakan unta dan kuda dan membawa pembekalan yang banyak. Sedangkan aku tidak punya unta, tidak punya kuda. Rasanya sangat mustahil bagiku untuk membawa ibu ke Mekah. Kalau dengan berjalan kaki, tapi apa gunanya aku yang diberikan kaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bukan untuk berjalan? Sebaiknya aku gunakan tekad ini untuk menempuh jarak 1000 km dari Yaman ke Mekah dengan menggendong ibu. Ya, aku harus kuat. Aku harus kuat. Akhirnya Uwais bertekad bahwasanya ia setiap hari harus menggendong anak kambingnya itu naik turun bukit, supaya nanti pada suatu saat yang tiba, Uwais sudah terbiasa berkewajiban yang sangat berat. Kelakuan Uwais yang aneh tersebut menyimpulkan keheranan dan pertanyaan bagi masyarakat sehingga mereka menuduhnya gila. Coba kalian lihat kelakuan Uwais. Apa-apaan dia, setiap pagi dan sore dia selalu menggendong anak kambingnya naik turun bukit. Hahaha. Sepertinya ia gila akibat kelelahan merawat ibunya dan memikirkan penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Tidak, dia gila akibat setiap malam dia tidak bisa tidur. Loh, kenapa tidak bisa tidur? Karena
Karena di kasurnya banyak getahnya. Uwais tidak menghiraukan semua ejekan, tuduhan, dan arahan terhadapnya. Tak pernah ada hari yang dilewatkan untuk menggendong anak kambing itu naik turun bukit. Semakin hari, anak kambing tersebut semakin besar, sehingga tenaga yang diperlukan untuk menggendongnya semakin bertambah. Namun, karena setiap hari dia menggendong anak kambing tersebut, maka pertumbuhan anak kambing yang semakin besar itu tak lagi dirasakan. Ada apa, Bu? Ibu dengar kau setiap pagi dan sore kau selalu menggendong anak kambingmu itu ya? Apa yang kamu lakukan, Uwais? Tidak apa-apa, Bu. Uwais hanya ingin merasakan seberapa beratkah kambing Uwais yang Uwais pelihara, supaya Uwais tahu, Ibu, kapan kambing Uwais akan dijual. Tidak. Pasti ada alasan lain. Apa yang sedang kamu lakukan, Uwais? Ingat, dari Uwais kecil, ibu tidak pernah mengajarkan anak ibu untuk berbohong. Ibu rasa anak ibu sedang berbohong. Ibu, Uwais hanya ingin membahagiakan ibu. Jadi tidak usah ibu berpikir yang macam-macam. Lebih baik siapkan diri ibu. Setelah 8 bulan berlalu, musim haji pun tiba. Ia memenuhi permintaan sang ibu dengan menggendongnya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Walaupun sangat sulit bagi Uwais Al-Qarni, baginya keutamaan dirinya adalah merawat dan mengabulkan semua permintaan ibunya. Masyarakat pun mengetahui bahwa Uwais ternyata berlatih menggendong kambingnya setiap hari agar dia kuat untuk menggendong ibunya menunaikan ibadah haji. Ibu, akhirnya kita sudah sampai ke Baitullah, Bu. Kita sudah sampai, Bu. Kita sudah sampai. Subhanallah, kau telah benar-benar membawa ibu haji, Nak. Iya, Bu. Kita sudah sampai ke Mekah, Bu. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku, ya Allah. Berdoalah untuk dirimu juga, Uwais. Di antara ampuni dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga, Bu. Keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan padanya untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh dan penuh cintanya. Dan Allah mengkaruniainya Uwais disembuhkan dari penyakitnya. Hanya saja tertinggal bulat putih di lengannya. Allah tidak menyembuhkan semua belangnya, karena Uwais berdoa kepada Allah untuk menyisakan penyakitnya, agar ketika ia melihatnya, ia mengingat nikmat yang diberikan kesembuhan padanya. Di sisi lain, ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, dia teringat sabda Rasulullah tentang Uwais Al-Qarni dari Yaman. Jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah, maka lakukanlah. Sejak itu, setiap ada khalifah yang datang dari Yaman, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan Uwais Al-Qarni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami diutus oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Kami ingin bertanya, apakah Uwais Al-Qarni berada di khalifah kalian? Ya, dia berada bersama kami. Di manakah berada dia sekarang? Saat ini dia sedang berada di perbatasan kota untuk menjaga unta-unta kami, Khalifah. Mendengar dari jawaban mereka,
Khalifah yang diutus oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib segera bergegas menemui Uwais Al-Qarni. Setelah bertemu dengan Uwais Al-Qarni, petugas Umar bin Khattab bertanya pada Uwais untuk memastikan identitasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namamu? Uwais, Tuan. Berasal dari mana? Dari Korn. Dari kabilah apa? Dari kabilah Mulot. Bagaimana kabar ayahmu? Saya hidup bersama ibu, sedangkan ayah saya sudah lama meninggal. Bagaimana keadaan bersama ibumu? Saya harap semoga saya menjadi anak yang berbakti. Apakah engkau pernah sakit? Ya, saya sakit kusta, lalu berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakit saya. Lalu saya sembuh. Apakah ada bekas sakitmu dulu? Ya, ada di lengan saya seperti uang dirham. Uwais menunjukkan lengannya itu. Ketika Khalifah menyaksikan tanda itu, dia langsung memeluknya dan berkata, Kami diutus oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib bahwasanya engkaulah yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendoakan Umar dan Ali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah, wahai Amirul Mukminin, apakah saya harus memohon ampun untuk engkau, wahai Amirul Mukminin? Benar. Amirul Mukminin terus memintanya dan akhirnya dia didoakan. Kemudian Khalifah menanyakan tujuan Uwais setelah melaksanakan ibadah haji. Saya akan pergi ke Murad untuk menemui penduduk Yaman, lalu ke Irak. Apakah saya harus memberikan surat untuk gubernur Irak kepadamu? Demi Allah, saya bersumpah, janganlah engkau melakukan hal itu, wahai Amirul Mukminin. Biarkan saya berjalan di tengah-tengah orang-orang seperti orang asing. Dari kisah Uwais Al-Qarni kita belajar keutamaan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Uwais Al-Qarni telah mencapai kedudukan yang mulia sebagai pemuda yang berbakti kepada ibu. Uwais Al-Qarni, seorang tabi'i dan ba'idi, mengajarkan kita bahwa terkenal di langit jauh lebih penting dan mulia daripada menjadi orang terkenal di bumi. Itulah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda terkenal di bumi namun terkenang di langit. Sekian drama dari Alfiyah Ula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.